Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Kita ke informasi berikutnya. Marsikal Muda TNI Anumerta Fajar Adrianto, mantan Kadis Penau yang gugur dalam kecelakaan pesawat latih di Bogor, Jawa Barat, dimakamkan di TPU Monyetan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ya, sebagai penghormatan terakhir, jenazah pilot F-16 itu dimakamkan di samping pusara ayahandanya. Usai diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, jenazah Marsikal Muda TNI Anumerta Fajar Adrianto langsung dimakamkan secara militer di TPU Monyetan, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Senin siang. Sejawat serta kerabat turut menghantarkan jenazah almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Jenazah dikuburkan berdampingan dengan makam ayahandanya, Letkol Purnawirawan Kusindrianto. Kepergian almarhum menyisakan duka mendalam bagi teman sejawat dan TNI Angkatan Udara. Di mata kerabat dan sejawat, sosok Marsda TNI Anumerta Fajar Adrianto merupakan pribadi yang bersahaja, baik, dan bersemangat, terutama dalam hal kedirgantaraan. 3 orang, dan beliau ini sosok yang betul-betul peduli ya, peduli dengan teman dan juga peduli dengan masalah pembinaan potensi dirgantara gitu. Jadi sejak dulu ikut di Saka Dirgantara, kemudian membuat kapal-kapal model pada saat mudanya begitu ya, pada saat di Lanut Soyudi. Jadi makanya tadi saya betul-betul nggak kuat ketika menyebut namanya itu, karena kita sama-sama lah, beliau di penerbangan F-16, saya di F-5 dulu, kita sama-sama lahir dan dibesarkan di Lanut Soyudi. Almarhum merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1992, dikenal sebagai pilot pesawat tempur F-16 dengan sebutan Red Wolf. Sempat menjabat sebagai Kadis Pen AU, kiprah almarhum dikenal dalam peristiwa udara dengan pesawat FA-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat di langit Bawean pada tahun 2003 silam. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. TNI Angkatan Udara masih menyelidiki kecelakaan pesawat latih yang menyebabkan Marsikal Muda TNI Anumerta Fajar Adrianto meninggal dunia. Sementara itu, pemirsa, pengamat menduga pesawat jatuh karena faktor cuaca lantaran kondisi pesawat masih layak terbang. Kepala Dinas Penerangan Kadis Pen TNI Angkatan Udara Marsikal Pratama I Nyoman Suatnyana mengatakan pihaknya tengah melakukan investigasi terkait penyebab kecelakaan pesawat latih yang menyebabkan Marsma TNI Fajar Adrianto meninggal dunia. Namun, Marsma I Nyoman tidak bisa memastikan kapan hasil investigasi selesai. Semua kejadian tersebut, apa penyebabnya, saat ini masih diinvestigasi. Nanti kalau sudah ada hasilnya, kita akan share kepada rekan-rekan media semua. Sementara itu, pengamat penerbangan Alvin Lee menilai tidak ada kerusakan pada mesin dan struktur pesawat latih milik Federasi Aerosport Seluruh Indonesia atau FASI. Kencangnya angin di daerah perbukitan diduga penyebab pesawat alami kecelakaan. Atau juga karena itu di daerah perbukitan, ada juga risiko terjadinya rotor, yaitu angin berputar di perbukitan yang cenderung mendorong pesawat itu turun. Dan kalau itu pesawat terdorong turun memang agak berat, karena pesawat itu kan pesawat mikro ringan, berat bobot totalnya termasuk dengan pilot dan penumpangnya itu tidak lebih dari 600 kilo. Jadi ketika ada angin yang kencang, ada rotor yang angin yang berputar yang mendorong pesawat itu turun, itu agak sulit untuk keluar dari sana, butuh waktu itu. Pesawat latih sipil mengalami kecelakaan setelah lepas landas dari landasan udara Atang Sanja sekitar pukul 9:08 waktu Indonesia Barat Minggu pagi. Pesawat latih ini terbang dalam rangka misi latihan profesiensi penerbangan olahraga dirgantara, namun setelah 11 menit terbang kemudian hilang kontak. Pesawat ditemukan jatuh di sekitar TPU Astana Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Dalam insiden ini, pilot atas nama Marsma TNI Fajar Adrianto meninggal dunia dan kopilot atas nama Roni terluka. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Usai viral akibat dugaan BBM oplosan, 2 dispenser BBM Pertalite di SPBU Kembangan, Jakarta Barat langsung diberi garis polisi. Ya, kepolisian dari unit kriminal khusus Polres Metro Jakarta Barat juga membawa sampel bensin untuk dilakukan uji laboratorium. Ya, samping pom bensin nih rame, gara-gara benerin di sini malah jadi rusak pada mati. Ya, banyak motor balik. Ternyata bensinnya isi solar. Akibat kelalaian pengawas SPBU, ratusan motor mogok massal di salah satu SPBU di Kembangan, Jakarta Barat. Menurut manajer SPBU, pihaknya mengakui ada kelalaian pengawasan saat petugas mengisi tangki timbun. Hal ini menyebabkan 20 kiloliter BBM Pertalite tercampur dengan 8.000 kiloliter biosolar. Atas kejadian tersebut, penjualan BBM Pertalite dihentikan sementara. 2 unit dispenser BBM Pertalite di SPBU Kembangan diberi garis polisi oleh unit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat. Pihak SPBU juga mengaku akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan sudah melakukan pendataan kepada para pengendara motor yang mogok. Yang melakukan kegiatan tersebut tidak memindahkan selangnya ke tangkinya, sehingga terjadi mogok motor-motor customer, dan akibat dari semua ini kami akan bertanggung jawab. Untuk semua kerugian dari customer kami akan tanggung jawab. Sebelumnya, puluhan pengendara sepeda motor melakukan protes kepada pihak pengelola SPBU Kembangan setelah motornya mengalami mogok massal. Itu isinya apa, Bang? Kompensasinya kasih. Itu, Bang? Solar. Solar. No, parah banget. Lihat nih, udah kayak bentor. Menurut salah satu pengendara, motornya langsung mati setelah mengisi BBM jenis Pertalite. Kan bensin murni aja udah gitu aja, nggak Pertalite asli ya, tercampur apa saya nggak tahu ya. Motor langsung mati. Berarti dugaannya dioplos gitu ya, Pak? Ya, Hingga saat ini, polisi telah melakukan pemeriksaan kepada pengawas SPBU tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, program cek kesehatan gratis untuk siswa sekolah umum dan madrasah tingkat SD, SMP, hingga SMA dimulai. Program ini menyasar 53 juta siswa di seluruh Indonesia. Pemirsa, pemeriksaan kesehatan gratis digelar di SDN Cideng 02 Jakarta Pusat. Peluncuran dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Seluruh siswa kelas 1 hingga 6 akan menjalani 13 kategori pemeriksaan kesehatan. Meliputi cek tekanan darah, cek mata, telinga, dan juga kesehatan gigi. Juga ada cek kebugaran badan hingga reproduksi. Pemeriksaan kesehatan siswa sekolah bertujuan agar masalah kesehatan anak dapat dideteksi sejak dini. Untuk tingkat SMP, pemirsa, Menteri Komdiji Mutia Hafid didampingi Gubernur Banten Andra Sondi melihat langsung cek kesehatan gratis di SMPK Penabur Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari 13 jenis pemeriksaan, Mutia menyoroti tingginya masalah kesehatan mata pada anak akibat penggunaan ponsel yang berlebihan. Pemeriksaan kesehatan gratis juga digelar di SMA Negeri 6 Tangerang Selatan, Banten. Peluncuran cek kesehatan gratis dihadiri Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan juga Wali Kota Tangerang Selatan, Banten. Sebanyak 1.200 siswa SMA Negeri 6 Tangerang Selatan mengikuti cek kesehatan gratis secara bertahap selama 3 hari ke depan. Nantinya program cek kesehatan gratis ini akan menyasar 53 juta siswa di seluruh Indonesia. Ya pemirsa, salah satu tujuan cek kesehatan gratis di sekolah adalah memantau kemajuan kondisi tubuh siswa. Ya, siswa akan diperiksa mulai dari mata, darah, hingga kondisi kebugarannya. Dan pemirsa, berikut penjelasan dari Kementerian Kesehatan terkait penerapan cek kesehatan gratis. Dok, apa tujuan utama dari program cek kesehatan gratis bagi siswa ini?
Ya, jadi kan kita tahu bahwa cek kesehatan gratis itu adalah termasuk program yang kedua setelah program makanan gratis bergizi ya, jadi MKG. Dan cek kesehatan gratis sekolah adalah pemeriksaan kesehatan yang ditujukan pada anak sekolah untuk identifikasi, sebenarnya sama dengan cek kesehatan gratis pada umumnya, adalah identifikasi faktor risiko, kemudian mendeteksi kondisi apa penyakitnya itu supaya tidak berkembang menjadi penyakit yang lebih parah, dan mendeteksi awal dari penyakit tersebut sehingga dapat diberikan penanganan yang lebih cepat, lebih tepat. Jadi komplikasinya nggak ada. Dan ini sebetulnya adalah target penerima yang terbesar karena 53 juta di 230.000 lokasi sekolah. Jadi kami berharap bahwa cek kesehatan gratis ini dapat diikuti oleh semua peserta didik yang ada di Indonesia. Tahap awal ini ada berapa banyak yang langsung digelar pada hari ini? Oh, gelar hari ini ada 12 lokasi, Mas. 12 lokasi, salah 4-nya tadi itu sudah disebutkan. Nah, itu ada di Bandung juga, kemudian ada di Semarang, kemudian di Tangerang Selatan, kemudian juga di Jakarta. Jakarta Timur salah satunya tadi yang di SMK 26. Jadi 12 lokasi titik di kick off pertama di cek kesehatan gratis anak sekolah ini. Baik, untuk ini kan kalau tidak salah 3 hari ya, Bu ya? Iya, bukan 3 hari. Jadi sebetulnya ini adalah, kan ini awal nih. Nah, nanti sekolah-sekolah itu akan berkoordinasi dengan puskesmas, dinas kesehatan, juga beberapa fasilitas kesehatan setempat untuk mereka misalnya bisanya hari apa, gitu ya. Jadi kan karena banyak sekali nggak bisa langsung, tapi kita lakukan secara bertahap. Dengan tujuan akhir adalah pada Desember ini, maka semua 53 juta itu diharapkan untuk bisa tertangani. Jadi pemeriksaan cek kesehatan gratis untuk sekolah. Jadi ini adalah Jadi artinya dari awal itu cek kesehatan gratis yang diselenggarakan seperti yang tadi kita saksikan, selanjutnya diserahkan untuk hari-hari berikutnya kepada sekolah dan puskesmas setempat begitu ya? Ya, jadi koordinasi dulu, Mas, karena kan memang anaknya banyak jumlahnya, dan petugas puskesmas tentunya harus membagi dirinya pada pelayanan reguler ya kan yang ada di puskesmas dengan kemudian pelayanan yang kita datangi anak-anak di sekolah gitu. Baik, nah ini pemeriksaan kesehatan apa saja yang dilakukan dalam tahap awal ini? Oh ya, jadi tadi contohnya saja yang saya lihat, dan kemudian itu ada di 12 lokasi yang sudah ditentukan, ada 2 ruangan terbagi ya. Jadi kan kalau misalnya anak SD tadi di bagian SD ada 2 ruang. Satu ruang pertama tuh untuk pemeriksaan gigi, kemudian untuk pemeriksaan telinga, kemudian untuk pemeriksaan mata itu ada di ruang sendiri karena kan mata harus ada baca jarak jauhnya gitu. Nah ini kalau untuk anak-anak SD nggak ada yang namanya cucuk ini ya, Mas, cucuk jari karena kan masih kecil. Nah kalau untuk misalnya anak-anak SMP dan SMA, maka itu akan dilakukan untuk meriksa anemia. Jadi apakah ini termasuk juga pemeriksaan alat reproduksi begitu? Kalau alat reproduksi itu kuesioner gitu ya, Mas ya. Nah yang di Ya, jadi kan 7 hari sebelum pelaksanaan itu, jadi petugas kesehatan dan juga dibantu oleh guru-guru menyebarkan kuesioner. Kalau untuk SD menyebarkan kuesioner kepada anak-anak untuk diisi sama orang tuanya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kelas 1 sampai kelas 3 tadi pemeriksaan mata, telinga, kemudian hidung, kemudian gigi, ditambah kalau untuk anak kelas 4 sampai kelas 6 itu kebugaran. Jadi mereka ada lapangan di sekolahnya, mereka lari kemudian dicek kebugarannya gitu ya. Ada cek darah juga ya? Saya lihat tadi kayak ada yang dicucuk juga begitu. Oh itu anak SMP SMA, kalau anak SD enggak. Itu untuk cek apanya? Apakah termasuk anemia, gula gitu. Oh begitu. Jadi kalau anak kecil, anak SD enggak, tapi anak SMP dan SMA iya. Apakah kemudian termasuk pemeriksaan HIV atau semacamnya penyakit-penyakit yang berat? Nanti kan dari seperti itu akan kelihatan dari pemeriksaan dasar ini sebenarnya nanti akan kelihatan, Mas, apa yang hasil pemeriksaan dari setiap anak. Kalau misalnya memang hasilnya nggak apa-apa ya paling edukasi. Tetapi kita emang akan mengedukasi. Petugas-petugas itu mengedukasi untuk anak-anak yang sehat atau kurang sehat atau membutuhkan tindakan lanjut setelah pemeriksaan ini, gitu. Karena kan memang ada
ini kan selalu dimulai di awal tahun pelajaran ya. Jadi kalau zaman dulu tuh beberapa waktu sebelum ada cek kesehatan gratis secara besar ini, dulu dilakukan pada anak-anak kelas 1 SMP dan SMA di awal mereka masuk sekolah gitu ya. Nah, tapi sekarang karena cek kesehatan gratis ini merengkuh 280 juta penduduk di Indonesia, oleh karena itu untuk anak-anak sekolah level SD itu semuanya dapat, jenjang kelas 1 sampai kelas 6 itu dapat. SMP dapat juga jenjang kelas 1 sampai kelas 3, begitu juga dengan SMA. Karena kan tujuannya adalah 280 juta jiwa tanpa terkecuali dan itu gratis. Baik, ini kan besar sekali ya Bu ya, sampai 40 ribu sekolah ya? 20 ya. Ya, itu apakah termasuk daerah-daerah 3T gitu, tertinggal, terdepan, juga terluar? Iya, termasuk daerah 3T. Kan tadi dikatakan bahwa tidak terkecuali untuk 280 juta penduduk itu. Bahkan termasuk orang dewasa juga ya, artinya dapat kesempatan. Jadi 280 juta itu adalah bayi baru lahir sampai ke lansia gitu. Kalau bayi baru lahir tuh hari kedua mereka bayi-bayi itu dicek sampai ke lansia. Nah, bedanya adalah kalau untuk anak-anak sekolah ini dilakukan di sekolah mereka. Anak-anak sekolah kan usia 7 sampai 17 ya, dari SD sampai SMA. Dilakukan di sekolah karena pertama, kalau semuanya ditaruh di puskesmas, petugasnya pasti akan bingung, gitu kan? Karena penuh kan anak-anak. Nah, maka anak sekolah dijadikan satu di sekolah mereka masing-masing dengan petugas kesehatannya datang menghampiri untuk memeriksa mereka. Dan tentunya sudah dijadwalkan dengan sekolah, oh hari ini kelas berapa ya, jam berapa gitu, supaya teratur. Baik Bu, mungkin singkat saja, bagaimana jika kemudian dari cek kesehatan ini ditemukan ada masalah kesehatan yang serius, khususnya bagi mereka yang berada di daerah 3T yang sering terkendala akses. Ini bagaimana menindaklanjutinya begitu? Ya, jadi kalau untuk ada penemuan gitu ya, jadi pertama dulu, jika hasilnya menunjukkan kondisi yang ada yang harus ditindaklanjuti, pengobatan akan diberikan di puskesmas. Kalau diperlukan penanganan yang lebih lanjut, rujukannya tentunya kalau yang ada BPJS akan ke BPJS dan akan diberikan ke fasilitas pelayanan tingkat lanjut, jadi FKTL. Nah, kalau ini anak sekolah ya, karena ini anak sekolah, maka akses itu akan ditempuh oleh petugasnya mengunjungi, jadi mendatangi ya, petugasnya yang mendatangi. Petugasnya mendatangi. Kan walaupun sampai dalam-dalam ya, mesti kan kadang kita harus lewat sungai. Iya, nggak apa-apa. Kan memang itu kan sudah kita sering lihat ya perjuangan mereka betapa hebatnya untuk tidak usah pelajar. Kalau mereka memang membuka untuk posyandu atau membuka untuk pengobatan, mereka akan petugas-petugas kesehatan tuh mengarungi sungai, jatuh bangun, segala macam. Itu adalah komitmen. Itu berarti ada jaminan dari pemerintah juga untuk ini terlaksana begitu ya? Karena pasti akan temuannya banyak sekali pasti. Banyak ya. Ini kan sebenarnya kita mau merengkuh bahwa kalau berawal dari anak-anak sehat inilah, maka mereka akan bisa belajar dengan baik, mereka akan mendapat nilai akademik yang baik, dan inilah yang akan menjadi Indonesia Emas 2045. Pemirsa, di tengah cepatnya akses informasi di era digital, buku masih menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan yang dapat membuka wawasan dan jendela dunia. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli bekerja sama dengan BINUS School Bekasi mendonasikan ribuan buku bacaan untuk meningkatkan literasi dan minat membaca anak-anak di seluruh Indonesia. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli mengajak siswa-siswi BINUS School Bekasi, Jawa Barat mendonasikan ribuan buku bacaan sebagai bentuk kepedulian terhadap ilmu pengetahuan. Sebanyak 1.637 buku yang terkumpul, mulai dari buku cerita anak, buku pengetahuan, dan ensiklopedia, akan disalurkan kembali oleh pihak MNC Peduli ke berbagai taman baca, sekolah, dan komunitas literasi di berbagai daerah di Indonesia. Buku-buku hasil donasi ini dapat menjadi investasi berharga bagi masa depan anak bangsa yang diharapkan dapat berkontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Well, basically our hope is all the same for equity and education, at the same time for all Indonesians students or children to be able to have access to learning materials as well as to books, so that they will be able to enjoy literature and be able to enjoy learning together.
Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, kami dapat mendukung pendidikan berkualitas. Semangat kami sangat tinggi karena kami percaya bahwa mendapatkan akses bacaan yang berkualitas dapat membuka wawasan dan juga memperluas peluang bagi mereka yang menerimanya. Kegiatan serah terima buku bacaan ini juga diberiakan dengan berbagai penampilan anak-anak berbakat dari Binus School Bekasi seperti tarian tradisional dan kontemporer. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berdonasi melalui www.mncpeduli.org untuk mendukung literasi anak-anak Indonesia di seluruh pelosok daerah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.